Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Asep Saiful Badri dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas berkaitan dengan komposisi fungsi dan fungsi inverse untuk kelas 11. Pertama, di sini adalah tujuan pembelajaran. Pertama, tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa dapat menjelaskan pengertian dari fungsi. Yang kedua, siswa dapat menentukan domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi. Nah, materi pembelajaran, mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan relasi. Relasi dapat kalian pahami dari gambar berikut ini. Relasi dapat dipahami dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari. Konsep relasi menjelaskan hubungan antara anggota-anggota dari dua himpunan. Contohnya, setiap pemain bola di tim Manchester United memiliki nomor punggung masing-masing. Nah, di sini Ronaldo memiliki nomor punggung 7. Hubungan ini biasanya dijelaskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan diagram Kartesius. Nah, terkait dengan relasi ini, sekali lagi, ya banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan selain daripada nomor punggung, ya berkaitan dengan contoh relasi, misalnya seorang siswa memiliki hobi, ya tentunya itu berbeda-beda antara siswa A, siswa B, siswa C, dan siswa D. Selain daripada hobi, bisa juga terkait dengan makanan. Ya, siswa A menyukai makanan apa, siswa B menyukai makan apa, siswa C menyukai makan apa, dan itu pun dikatakan sebagai relasi. Lalu berikutnya di sini ada yang disebut dengan fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Nah, artinya di sini harus dipahami bahwa fungsi itu memiliki hubungan ya antara satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Nah, itulah dinamakan dengan fungsi. Nah, fungsi adalah relasi yang lebih spesifik. Ya, fungsi biasanya dinyatakan dalam bentuk f dalam kurung x sama dengan y, di mana f merupakan fungsi, x merupakan variabel, ya variabel masuk atau input, dan y adalah variabel keluaran. Nah, mari kita sama-sama perhatikan di sini ada sebuah gambar, di sini ada tebak gambar. Perhatikan gambar di bawah ini manakah yang merupakan fungsi. Lihat gambar 1.1. Di sini A itu memiliki anggota pasangannya di Y yaitu adalah N. B memiliki pasangan di Y itu adalah N. Sedangkan C memiliki pasangannya berupa M. Lalu yang kedua X yang memiliki memiliki himpunan A, B, dan C. Y memiliki himpunannya itu M, N, dan O. Kita lihat di sini hubungan antara X dan Y di gambar 1.2. A memiliki hubungan terhadap N, lalu B memiliki hubungan anggota O, sedangkan C memiliki hubungan yaitu ke M. Lalu gambar 1.3 di sini kita lihat di sini ada himpunan X dan himpunan Y, di mana X memiliki anggota P dan Q, sedangkan Y memiliki memiliki himpunan X, Y, dan Z. Kita lihat di sini P memiliki hubungan ke X, sedangkan Q memiliki dua hubungan Y dan Z. Nah, kita pahami bahwa sekali lagi ya fungsi itu memiliki satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Silakan ditebak ya untuk gambar 1.1, gambar 1.2, dan gambar 1.3 manakah yang merupakan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Baik, anak-anakku semua, pasti kalian sudah memiliki jawabannya. Sekarang kita akan lihat jawaban yang kalian tuliskan di buku tulisnya, ya, sudah sesuai atau belum. Nah, inilah jawabannya. Yang pertama ini adalah fungsi, yang kedua adalah fungsi, sedangkan yang ketiga adalah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena di sini himpunan X, yang mana di situ ada himpunan Q, dia memiliki dua, ya, dia memiliki dua hubungan di himpunan Y, yaitu Y dan Z, sehingga itu dinamakan bukan fungsi. Lalu berikutnya di sini ada domain, kodomain, dan range, di mana di sini ada sebuah contoh. Ya, di sini ada data kecepatan seorang pelari jarak pendek, sprinter,
Setiap detik dicatat dan ditampilkan ya sebagaimana gambar berikut ini. Nah, lihat ini gambarnya ya, kita perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Buatlah tabel untuk grafik tersebut. Yang kedua, nyatakan waktu masukan yang dicatat dalam notasi himpunan. Yang ketiga, nyatakan kecepatan keluaran yang dicatat dalam notasi himpunan. Mari kita kerjakan ya untuk pertanyaannya satu demi satu. Yang pertama, nah ini adalah penyelesaiannya. Kita lihat di sini kita akan membuat tabel di mana di sini ada waktu dan kecepatan. Kita lihat di sini untuk waktunya, di sini ada dari titik 0 ya seharusnya. Ya dari titik 0 lalu titik 1 sampai dengan 10. Ya kita lihat di sini untuk titik 1 untuk kecepatannya adalah 2 kecepatan ya 2 kilometer per second. Lalu untuk 3 ya 3 detik kecepatannya yaitu adalah 4. Lalu untuk 3 kecepatannya adalah 8, untuk waktunya 4 detik itu kecepatannya adalah 10. Ya untuk 5 kecepatannya yaitu adalah 12, 6 12 ya 7 juga 12, 8 juga 12, 9 yaitu adalah 11, sedangkan 10 kecepatannya adalah 9 kilometer per detik. Nah, yang kedua kita nyatakan waktu masukan yang dicatat dalam notasi himpunan. Nah, kita lihat di sini untuk waktunya yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, kita tulis notasinya ya sebagaimana dilihat dari layar. Yang ketiga, nyatakan kecepatan keluaran yang dicatat dalam notasi himpunan. Ya, di situ kita lihat di situ ada kecepatannya 2, 4, 8, 10, 12, 12, 12, 12, ya 11 dan 9. Nah, kita lihat di sini kesimpulan. Ya, waktu masukan yang dicatat dalam notasi himpunan 1 sampai dengan 10 disebut dengan domain. Ya, yang kedua adalah kecepatan keluaran yang dicatat dalam notasi himpunan 2, 4, 8, 10, 12, 12 ya sampai dengan 9 itu disebut dengan kodomain. Sedangkan untuk yang ketiga hasil inputan waktu ya dan kecepatan yang dicatat dalam notasi himpunan yaitu adalah 2, 4, 8, 10, 12, 9, 11 dan 9 itu disebut dengan range atau hasil inputan. Baik, anak-anakku semua untuk kelas 11 mudah-mudahan kalian dapat memahami ya apa yang disampaikan di dalam kesempatan hari ini ya terkait dengan menentukan relasi, menentukan fungsi, menentukan domain ya kodomain dan menentukan range. Nah, berikutnya adalah latihan. Ya, silakan nanti dicatat di buku tulisnya. Di sini ada sebuah contoh, sebuah pabrik pembuatan keripik tempe memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah satu potong tempe bulat menjadi 6 keripik tempe. Tentukan masukan dan keluaran pada tabel di bawah ini. Silakan oleh kalian ya dilengkapi tabelnya, lalu tentukan ya pertama nomor 1, tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut sebagai domain. Yang kedua, tuliskan notasi yang menyatakan semua kemungkinan keripik tempe yang dihasilkan. Himpunan ini disebut dengan kodomain. Yang ketiga, tuliskan notasi himpunan yang menyatakan keluaran dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut dengan range. Dan yang keempat, berdasarkan pertanyaan 3 dan 4, jelaskan hubungan antara kodomain dan range. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dikerjakan soal latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.